Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai host menggantikan Mem Sugi. Ya, hari ini Bapak akan muncul di Cerita Spensa. Ya, sebelum ini kita akan memperkenalkan Bapaknya dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal sama Bapak. Silakan Pak, mohon izin memperkenalkan dirinya. Iya, terima kasih. Saya Wahyudi, bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur. Jabatan saya Kabid Pembinaan Ketenagaan. Ya, pada saat ini begitu. Ya, di sini kami ingin Bapak mohon izin menyampaikan kesan dan pesan terhadap SMP Negeri 1 Sampit, Pak, agar ada saran atau kritik supaya SMP Negeri 1 Sampit bisa menjadi sekolah yang lebih membanggakan dan lebih maju gitu, Pak. Ya, kalau SMP 1 mau dimajukan nggak bisa lagi. Kenapa tidak bisa dimajukan? Kalau dimajukan dia udah mepet ke jalan. Kalau dimajukan, kalau ditingkatkan iya. Itu cuman bahasanya Cak Lontong yang seperti itu. Artinya begini, SMP 1 kalau kita bicarakan sudah begitu mantap, dianggaplah salah satu sekolah yang tertua di Kabupaten di Kabupaten Kota Waringin Timur ini, banyak melahirkan orang-orang yang sekarang menjadi orang-orang yang terkenal, menjadi pejabat-pejabat, secara berkesinambungan, regenerasi tenaga pengajar, dan pula mereka tidak ketinggalan informasi dan komunikasi yang kontinu dengan teman-teman yang lainnya, sehingga sumber daya guru-gurunya dan juga tenaga pendidik di sana sangat mantap. Mudah-mudahan kedepannya selalu bisa ditingkatkan dan dipertahankan yang sudah prestasi-prestasi baik. Amin. Terima kasih. Harapan kami juga yang pada saat ini kebetulan siswanya sedang melanjutkan pendidikan di sini. Saya juga ya, Pak. Ya, mudah-mudahan selalu nurut dengan Bapak Ibu guru di sana. Kemudian berusaha berinovasi, berkolaborasi dengan guru-gurunya agar nantinya mengharumkan nama baik SMP 1 Sampit yang tercinta. Ya, Bapak, terima kasih telah menyampaikan pesan dan kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu sama Bapak. Mohon izin memperkenalkan dirinya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Subiansa, jadi koordinator pengawas SMP Dinas Pendidikan. Jadi yang sehari-harinya jadi bertugas sebagai pengawas sekolah. Itu perkenalannya. Jadi hari ini Bapak akan muncul di salah satu podcast yaitu Cerita Spensa, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seperti kesan dan pesan terhadap SMP Negeri 1 Sampit agar dapat berkembang atau ditingkatkan lagi, Pak, serta harapan-harapan. Ya, bisa langsung, Pak. Apa yang dilakukan oleh SMP 1 Sampit ini cukup menarik ya. Hanya kreativitas yang muncul. Jadi dengan adanya P5 ini adalah merupakan ajang. Jadi ajang dalam rangka peningkatan kompetensi dalam bidang produk. Dan oleh sebab itu pada SMP 1 Sampit ini banyak hal-hal yang cukup menarik bagi kami. Jadi perlu diapresiasi sehingga nantinya ke depan untuk ditingkatkan lagi kreativitasnya. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu ya, Pak. Selamat datang di Cerita Spensa, Ibu. Ini adalah podcast kami, podcast yang ditayangkan di YouTube SMP Negeri 1 Sampit. Luar biasa. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di Cerita Spensa untuk berbagi bersama kami. Sebelumnya Ibu mohon izin, mungkin anak-anak kami perlu tahu siapa orang hebat yang ada duduk di sini sekarang. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Aduh, bukan orang hebat ya, tetapi kita hanya sebagai pengabdi
Saya Ibu Esther Rahmadiasari. Saya kepala sekolah di SMK Ambarwati Tanjung Mas Sampit. Kalau lokasinya 15 km dari sini, masuk lagi 1 kilo, kemudian menyeberang sungai. lagi. Waduh, benar-benar Desa pengabdian. Ganepo, ya di sana kami di balik hutan. Tetapi Ada saya sudah semua. mendengar gemanya sampai ke kota, dari balik hutan sampai ke kota. Begini Ibu, anak-anak kami ini kan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dan kami juga sudah sekarang saat ini kan sudah mengikuti Gebiar Merdeka ini. Mungkin ada pesan dan kesan dari Ibu tentang sekolah kami, bukan hanya stand ini. Silakan Ibu. SMP Negeri 1 Sampit ini luar biasa. Saya mengenal berproses sejak lama dan bertumbuh dari RSBI, berkembang lagi menjadi sekolah IKM, IKM Merdeka Berubah. Ya, terus kemudian yang terakhir kurikulum IKM itu. Dan melihat karya-karyanya yang luar biasa, ini terlihat sekali bahwa P5-nya jalan. Ya, harapannya bahwa anak-anak akan terus tumbuh dalam karakter kurikulum Merdeka yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Satu quotes ya, kata mutiara deh untuk anak-anak kami agar terbangun semangatnya bisa menjadi orang hebat seperti Ibu. Jangan pernah lelah berinovasi. Ya, jangan pernah lelah berkarya. Dan jangan pernah lelah untuk menunjukkan kreativitas. Karena itu kunci dari semuanya. Oh, terima kasih, hebat sekali. Mungkin ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak kami Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga Ibu tambah sukses. Tetap Sama-sama, menginspirasi. biar SMP Negeri 1 juga menjadi inspirasi bagi SMP-SMP lainnya. Amin. Bahkan level di SMA juga. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, Mau sama-sama. meluangkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi cerita Sama-sama. di podcast kami Cerita Spensa yang ditayangkan di YouTube SMP Negeri 1 Sampit. Siap. Terima kasih Ibu. Anak-anak Ibu yang hebat. Sekarang kita berhadapan dengan orang hebat, orang yang memimpin Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Mari kita gali apa saja yang bisa menjadi inspirasi kita, menjadi teladan kita dari beliau. Mulai dari awal ini Ibu, mohon cerita sedikit Ibu, bagaimana sekolah dulu, zaman Ibu dulu bagaimana? Jadi ini mungkin kalau melihat rentang waktunya ya Bun ya. Oke. Kalau sama ibu guru ini mungkin seumuran atau mungkin lebih tua ibu sedikit atau tua saya sedikit. Tapi kalau untuk anak-anak kita ini memang bedanya kurang lebih sekitar 3 zaman ya. 3 zaman. Mungkin kalau mengenang kembali masa pendidikan apalagi di jenjang sekolah menengah pertama, mungkin banyak hal yang sangat jauh, baik situasi, kondisinya berbeda dengan anak-anak kita sekarang. Di zaman kita itu tidak ada gadget, Iya ya. benar Ibu. Terus tidak ada yang kamera digital, tidak ada podcast seperti ini. Siaran radio kita kan cuma RRI, itu pun TVRI. kalau mendengar radio Republik Indonesia. Jadi kalau misalkan yang berbeda sangat jauh dengan anak-anak kita sekarang itu adalah tingkat kreativitasnya. Ya, kita memaklumi dulu tingkat kreativitas anak-anak itu harus didorong oleh bapak ibu guru secara langsung. Intinya kalau nggak disuruh nggak gerak. Anak-anak sekarang tidak, belum disuruh mereka sudah bergerak sendiri. Ya artinya seiring dengan perkembangan zaman, tiap zaman itu pasti ada masanya, tiap zaman itu pasti ada masa keemasannya. Nah mungkin saat ini di zaman sudah generasi yang kesekian, apa kalau kita bilang sebenarnya kalau sudah ada Gen Z, generasi Z sekarang udah lewat. Ini program-program yang sifatnya atau kegiatan yang sifatnya digitalisasi betul-betul harus kita rangkul. Kenapa demikian? Jendela dunia ada di sana. Ya kan seperti itu. Kayak kita dulu lah Bun, membaca itu adalah Jendela dunia. Karena dulu membacanya cuma teks di buku. Sekarang tidak lagi. Digitalisasi itu adalah jendela dunia. Jadi anak-anak mudah-mudahan merespon itu dengan cepat dan seiring dengan perkembangan zaman cepat juga menangkap artinya. Terima kasih Bu.
Terima kasih ceritanya Ibu. Sekarang Ibu terkait dengan kurikulum Merdeka ini, Baik. menurut Ibu SMP Negeri 1 ini apakah sudah menerapkan itu atau belum? Ini salah satu bukti P5 kami dan ini adalah laporan anak-anak saat melaksanakan P5. Mungkin Ibu bisa lihat di sini. Ini semua Hasil anak-anak. hasil Ibu. anak-anak kan ya? Iya. Ya. Baik. Ini adalah kesepakatan mereka saat Betul. mereka melaksanakan P5 itu Ibu. Baik. Contoh salah satu murid melaksanakan laporan masing-masing seperti ini Ibu. Ya. Ini membuktikan bahwa kami telah melaksanakan P5 ini. Menurut Ibu, pesan Ibu kepada kami sebagai pelaksana kurikulum Merdeka Berubah ini, apa yang harus kami laksanakan lagi, kemudian apa yang menurut Ibu sudah baik dan harus kami kembangkan lagi? Baik. Jadi begini, satuan pendidikan di Kabupaten Kota Timur ini memang jumlahnya masih terbatas ya. Terbatas dalam rangka pengimplementasi langsung dari kurikulum kita yang ada sebagaimana diamanatkan Permendikbud yang saya sampaikan tadi disampaikan nomor 56 tahun 2022 terkait penerapan pedoman pelaksanaan atau penyelenggaraan dari kurikulum pembelajaran pemulihan. Jadi di dalamnya termasuk adalah kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan diminta untuk memilih ada 3 kurikulum yang dibenarkan atau dibolehkan di dalam permen itu, salah satunya kurikulum Merdeka yang memang di mana orientasi dari kurikulum Merdeka itu adalah berbasis pada peserta didik. Apabila apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi adalah terkait dari mereka, sudah dari mereka, hasil karya mereka dengan proyek P5-nya, itu artinya ini sudah menjalankan, ya menjalankan. Sekarang apakah pengimplementasian itu secara langsung sudah menyentuh dari apa yang diinginkan oleh pihak satuan pendidikan atau sudah memenuhi keinginan para tenaga pendidiknya? Nah di situ baru kita bisa melihat capaian dan pabriknya dari ibu sekalian. Karena begini, belum tentu apa yang dibangun, apa yang dikaryakan oleh kinerja anak-anak yang dalam bentuk karya ini sesuai harapan Bapak Ibu selaku tenaga pendidik. Makanya kita pun harus punya selaku tenaga pendidik, ini bukan menggurui atau apa ya Bunda, karena memang kriteria dan penilaian pun ada. Iya. Seperti apa sih sebenarnya tenaga pendidik berlaku untuk kurikulum Merdeka ini? Jadi di mana perannya, kan begitu? Oh, iya. Sebagai apa perannya, di mana tupoksinya, sejauh mana pendampingan dan penguatan yang kita berikan. Setelah itu tidak habis di satuan pendidikan kita harus mendesiminasikan, mengimbaskan. Makanya besar harapan kami Spensa sebagai salah satu pelaku dari IKM ini benar-benar mengawal IKM secara lebih mantap lagi. Yang ada sudah mantap, tapi lebih mantap lagi kalau semakin banyak komunitas-komunitas yang ini komunitas pembelajaran ya. Karena tidak hanya berubah saja nanti Bunda ya, akan bisa kita capai itu kalau sudah ada pembaginya. Membagi pun nanti harus lihat lagi capaiannya. Makanya nanti akan ada yang namanya monitoring, tapi tidak sekedar monitoring, tapi lebih kepada mengeksplor apa yang sudah Bapak Ibu capai ini, penyimbangnya seperti apa. Oke, harapan kasih, kita Ibu. sama lah, tidak hanya Spensa. Oke, berarti kami harus berbagi ya Ibu. Harus berbagi, tidak hanya berubah. Satu quote Ibu, saya sudah Betul. dikodein dari tadi sama Ibu Sofia. Satu quote lagi Ibu untuk murid-murid SMP Negeri 1 Baik. Sampit. Quote kata mutiara deh, biar dapat menjadi inspirasi seperti kami. Let's keep our good character to inspire others. Jadi mungkin Ibu kan sudah menginspirasi, satu kata aja Bu, supaya satu kalimat atau boleh satu paragraf boleh, agar bisa memberikan inspirasi bagi murid-murid kami. Baik, saya mungkin tidak terlalu punya banyak quote ya, tapi saya pernah membaca ini selintas dan ini selalu menjadi apa ya? Penyemangat Ibu Penyemangat ya. ya. Oke. Bunga itu ya tidak akan cantik kalau dia dipetik Bun. Ya, jadi bunga itu akan tetap cantik kalau dia di dalam jambangannya atau di dalam media tanamnya. Itu Makanya kodrat selalu alam, kodrat betul, zaman. makanya selalu sampaikan filosofinya seperti apa, silahkan.
Bunga akan siap. Terima kasih Bunda, ini terima kasih banyak. Sekali lagi anak-anakku akan lebih baik begitu ya. Bunga yang di dalam jambangan juga media tanamnya akan lebih cantik kalau dia tidak dipetik. Dan kami sebagai guru adalah mediatornya, petaninya. Jadi biarkan mereka tetap berkembang dengan cantiknya. Terima Demikian, kasih Bunda. Ibu Terima mau kasih meluangkan banyak. waktunya di Sama-sama. sini. Beliau Sukses sampai terus. dulu tadi ke ruang makan dulu sebentar. Ini sudah mau bubar belum selesai. Kebetulan Terima ada kasih tamu. banyak mau Tetap berbagi semangat cerita Bunda, kami. Iya, dan anak-anakku ya tetap semangat. Dulu mau belajar gitu lama. Luar biasa hasilnya. Iya, dulu kemarin mau belajar begini nggak bisa. Tapi nanti insya Allah lu belajar. Karena tempat ulun penghasil otan Bun. Yang kenapa itu kue kijang. Terima kasih sekali lagi Terima Bu. kasih. Sukses terus Saya akhiri ya. selalu menginspirasi. Apa itu? Oh, Minta boleh. testimoni dulu, Ibu. Ulun terima kasih. Saya akhiri. Bila tapi kudas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid kami Ibu. Ya. Untuk satu quote atau kata mutiara lah untuk murid kami agar mereka terinspirasi Ya, untuk betul. mengembangkan diri. Baik untuk siswa SMP 1 Sampit, tetap belajar, semangat belajar karena mandiri berubah agar bisa merubah kita sebagai pelajar yang lebih merdeka seperti itu. Bu. Ya. Terima kasih Ibu Ya, waktunya berkenan sama-sama. meluangkan waktu di sini. Mohon pesan dan kesan Bapak kepada kami, guru, sekolah maupun peserta didik yang ada di SMP 1 Sampit agar keteladanan yang telah Bapak berikan kepada kami itu bisa menginspirasi kami. Oke, mungkin kayak cerita aja ya. Oke, silakan Bapak. Ya, kebetulan kalau SMP 1 ini di hati saya itu spesial lah ya. Karena kan di tahun 2000 kan saya sempat mengadakan penelitian gitu ya, untuk tesis saya yang judulnya itu bagaimana sih kepala sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya. Oke. Nah, kebetulan pada saat itu pas awal-awal pandemi tahun 2020 kan 2019. Jadi saya sedikit banyak mewawancara beberapa guru di situ, siswanya juga kita wawancara bagaimana pembelajaran jarak jauh, PBJ dan rumah dan segala macamnya. Luar biasa, begitu juga dengan komitenya, bahkan ke Pak Kadinnya juga ya, Iya. Pak Susilo. Iya, Pak Susilo kita juga wawancara. Dan ternyata memang komunitas atau kolaborasi di antara kesemuanya itu terjadi. Alhamdulillah. Nah, itu yang membuat SMP 1 itu ya seperti sekarang ini Bunda. Lihat berjalan semuanya. Luar biasa sekali. Itu kesannya ya Bapak. Sekarang pesannya untuk kami supaya kami tetap kompak, supaya kami tetap bisa mempertahankan prestasi yang telah ada gimana? Iya. SMP 1 ini sebenarnya tempat saya yang belajar ya. Jadi bukan saya memberikan pesan. Karena dengan mengunjungi SMP 1 kita mendapat banyak ilmu. Baik itu ilmu pengelolaan, bahkan juga ilmu-ilmu OSIS-nya juga bagus sekali. Program kerjanya banyak, pembinanya juga berjalan dengan baik. Saya sih berharap ini ya tetap seperti ini dipertahankan saja karena sudah bagus, sudah menjadi barometer bagi pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bu Ana, kalau boleh nih minta pesan dan kesan terkait sekolah kami, bukan hanya stand ini ya, tentang sekolah kami ini, apa pesan dan kesan dari Ibu Ana tentang kami sekarang ini, bukan dulu aja tapi dulu dan sekarang. Dua kata, luar biasa. Alhamdulillah, itu kesannya. Pesannya? Pesannya itu memang karena ini kurikulum merdeka, ya kurikulum merdeka berarti kesempatan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, ya kesempatan di situ. Dan insya Allah peserta didik SMP 1 ini memang sudah memiliki kemampuan yang lebih ya, dan itu pesannya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Kebetulan saya juga alumni dari SMP 1. Wow, alumni, guru, dan sekarang menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Amin, Selalu amin, amin. menginspirasi sebagai alumni SMP 1, guru SMP 1.